Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mendapat balasan menohok dari Partai Nasdem dan juga PKB setelah menyindir nasib koalisi perubahan. Bahkan Partai Nasdem balik menyindir AHY yang hanya ingin mengincar kursi menteri. Saat berbuka puasa dengan kader Partai Demokrat di sebuah hotel berbintang di Jakarta Selatan, AHY dengan lantang menyebut nasib partainya bakal hancur lebur jika masih bergabung dalam koalisi perubahan. Melihat realita tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali langsung menyindir balik AHY. Menurut Ali, koalisi perubahan bukanlah koalisi yang pragmatis, sekedar mencari kursi menteri. Seperti diketahui, AHY begitu gembira ketika Presiden Jokowi melantiknya sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional pada 21 Februari 2024. Menurut AHY, kala itu perjuangan partainya selama hampir 1 dekade membuahkan hasil. Merespons hal tersebut, Ali mengatakan bahwa AHY menandakan bahwa Demokrat mengutamakan bergabung ke pemerintahan, sedangkan koalisi perubahan bertujuan untuk mengajak masyarakat membuat gagasan demi membangun Indonesia. Ia berpandangan koalisi perubahan tidak pernah merasa gagal karena menurutnya justru berhasil mengantarkan Anies Baswedan menciptakan tren baru dalam kancah politik nasional. Sementara Ketua DPP PKB Daniel Johan mengatakan perolehan kursi partainya di DPR RI justru melonjak tinggi karena berada dalam koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ketika dimintai tanggapan terkait pernyataan AHY, Demokrat terlalu pragmatis, Daniel menyebut bahwa langkah politik untuk keluar dari koalisi pengusung Anies Baswedan merupakan pilihan Demokrat sendiri. Partai Nasdem menyoroti sikap Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono usai bergabung dengan kubu Prabowo. Menurut Waketum Nasdem Ahmad Ali, AHY hanya ingin mengincar kursi menteri di dalam pemerintahan. Menurut Ali, koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bukanlah tempat untuk mencari jabatan, melainkan untuk membawa perubahan lebih baik untuk Indonesia. Demokrat yang hengkang dari koalisi perubahan pada September lalu dikarenakan merasa dikhianati, lalu bergabung ke koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Namun, keputusan Demokrat yang menyeberang ke koalisi perubahan tersebut dinilai inkonsisten. Menurut Ahmad Ali, jika AHY hanya ingin mencari kursi menteri, memang seharusnya tidak berada di koalisi perubahan. Berjarak lebih kurang 5 bulan setelah bergabung koalisi Indonesia Maju, AHY kemudian dilantik menjadi Menteri ATR, Kepala BPN pada 21 Februari lalu. Ahmad Ali menyebut pihaknya akan tetap konsisten mengusung perubahan apapun yang akan terjadi bersama partai-partai yang tergabung dalam koalisi perubahan, yakni PKB dan PKS. Ia menegaskan saat ini orientasi koalisi perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Mencermati pernyataan AHY yang menyebut partainya akan hancur lebur jika masih dalam koalisi lama, Ahmad Ali pun menilai bahwa kepentingan Partai Demokrat saat ini adalah bergabung ke pemerintahan. Menurut dia, koalisi perubahan memiliki tujuan mengajak masyarakat membangun gagasan dalam Indonesia. Meskipun Anies dan Muhaimin tidak memenangkan Pilpres 2024, koalisi perubahan merasa berhasil secara politik. Kasus kakak menghamili adik kandung di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, ternyata sempat ditutup-tutupi oleh orang tua mereka. Orang tua tersebut menutupi kebejatan anaknya dengan menuduh sang tetangga meruda paksa korban hingga hamil. Kasus insest tersebut sudah dilakukan pelaku berinisial KH yang kini 21 tahun terhadap sang adik sejak tahun 2021. Namun baru terungkap usai warga sekitar dibuat heboh atas hamilnya korban berinisial RI yang saat itu masih berusia 14 tahun. Untuk menutupi kasus tersebut, orang tua RI sempat menuduh tetangganya berinisial HE yang telah memperkosa anaknya hingga hamil. HE pun dilaporkan ke polisi atas tuduhan pemerkosaan. Setelah diselidiki, kasus tersebut ternyata tidak cukup bukti. HE pun dibebaskan. Pelaku KH yang saat itu masih berusia 19 tahun tidak dicurigai warga sekitar.
Kasih-Humas Polres Rejang Lebong, AKP Sinar Simanjuntak menyatakan pengungkapan kasus asusila kakak hamil adik kandung ini terjadi pada 18 Maret. Saat ini, terduga pelaku berinisial KH yang merupakan kakak kandung korban telah diamankan. Sementara pekerja sosial Kemensos, Diana Ekawati yang mendampingi korban, menceritakan kejadian kakak menghamili adik kandungnya tersebut telah terjadi sejak 2021 lalu. Hingga tahun 2024, ternyata korban sudah hamil 3 kali. Di antaranya, 2 kali keguguran dan pernah melahirkan seorang anak laki-laki pada tahun 2022. Dari cerita korban, aksi bejat kakaknya itu telah terjadi sejak korban berusia 14 tahun. Kemudian saat ini korban kembali mengalami keguguran hingga akhirnya kasus kakak menghamili adik kandung tersebut terkuak. Wakil Ketua Umum Gerindra, Habibur Rahman menilai gugatan sengketa pemilu yang dilayangkan kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo miskin bukti. Bahkan gugatan PHPU tersebut dinilai lemah argumentasi untuk mengajukan permohonan Pilpres ulang. Dalam keterangannya kepada Tribun News pada Senin 25 Maret 2024, Habibur Rahman menyebut gugatan paslon 01 dan 03 yang meminta PSU dilakukan dengan mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran juga tidak berlandaskan hukum. Pasalnya, pengusungan pasangan Prabowo Gibran di Pilpres 2024 kemarin adalah murni atas adanya keputusan MKRI nomor 90 tahun 2023. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan kalau seseorang boleh maju di Pilpres dengan batas usia minimal 40 tahun atau berpengalaman menjabat sebagai kepala daerah. Ketentuan ini turut digugat oleh kubu paslon 01 dan 03 atas majunya Gibran Raka Buming Raka yang dinilai melanggar etika. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI tersebut berkeyakinan kalau para hakim Mahkamah Konstitusi bisa menjatuhkan putusan secara independen. Dalam artian, bisa menolak permohonan tersebut tanpa terpengaruh pada narasi yang dibangun oleh para penggugat. Meski demikian, Gerindra menghormati apa yang menjadi upaya dari kubu paslon 1 dan 3 dalam melayangkan gugatan sengketa tersebut. Sebab hal ini merupakan hak konstitusi setiap masyarakat, termasuk para peserta pemilu. Istana membantah bahwa Presiden Jokowi terlibat dalam pembentukan Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengatakan, Kabinet mendatang merupakan ranah Presiden terpilih Pilpres 2024, yakni Prabowo Subianto. Ari menegaskan itu merupakan hak prerogatif Presiden selanjutnya. Menurut Ari, Presiden Jokowi sekarang ini fokus menjalankan pemerintahan, terutama dalam menuntaskan agenda kerja di sisa masa jabatannya. Sebelumnya, Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa Presiden Jokowi memiliki peran dalam pemerintahan nanti. Hanya saja Airlangga tidak menyebutkan peran apa yang akan diambil Presiden Jokowi tersebut. Diketahui berdasarkan penghitungan Komisi Pemilihan Umum RI, Prabowo Gibran berhasil mengungguli kandidat lainnya dengan meraih 96.214.691 suara sah. Kemudian pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berada di urutan kedua dengan perolehan suara sebesar 40.971.906 suara. Terakhir pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD hanya mampu mengoleksi 27.040.878 suara. Nantinya, jika Mahkamah Konstitusi telah mengesahkan pemenang Pilpres 2024, maka Presiden dan Wakil Presiden terpilih bakal dilantik Oktober mendatang. Pemerintahan itu kontribusi kita kepada rakyat itu tidak akan maksimal. Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khairон menanggapi sindiran beberapa partai politik soal pernyataan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang menyebut partainya bisa hancur jika masih bertahan di koalisi yang lama. Menurut Herman Khairón, partainya tidak semata-mata mencari kursi di dalam kabinet.
AHY sempat mendapatkan sindiran bahwa dirinya bergabung ke Koalisi Indonesia Maju untuk merapat ke pemerintahan dan mendapatkan jatah kursi menteri. Padahal sebelumnya mereka selalu menggaungkan perubahan ketika masih tergabung dalam koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Herman Kairon pun menilai dengan masuknya Demokrat ke dalam jajaran menteri justru bisa berkontribusi dengan rakyat secara maksimal. Pria yang juga menjabat sebagai juru bicara TKN Prabowo Gibran ini mengatakan bahwa menjadi oposisi justru tidak bisa leluasa bergerak untuk rakyat. Diketahui AHY dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional pada 21 Februari 2024 lalu. Yang dimaksud adalah bagaimanapun partai itu ekspektasinya adalah bisa berkontribusi kepada masyarakat, kepada rakyat. Oleh karenanya dengan bergabung dengan Pak Prabowo, tentu sekarang ada di pemerintahan. Artinya kita bisa melakukan banyak hal yang tentu ini berkontribusi kepada rakyat. Nah yang kedua, ya kita juga masih bisa berkontribusi di parlemen karena kita juga bisa masuk dalam parliamentary threshold. Nah yang ketiga, ya apabila kita di luar pemerintahan itu kontribusi kita kepada rakyat itu tidak akan maksimal. Oleh karenanya, ya kalau kita bergabung di koalisi yang lama tentu kontribusi itu tidak akan optimal ketika berada di pemerintahan. Saya kira itu yang dimaksud. Harta kekayaan Presiden Jokowi meningkat 13,45 miliar rupiah pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Total harta kekayaan Presiden kini mencapai 95,82 miliar rupiah. Kekayaan Jokowi tersebut tertuang di situs laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN pada KPK. Jokowi telah melaporkan kekayaannya dan menyerahkan surat pemberitahuan tahunan atau SPT Pajak Penghasilan tahun 2023 di Istana Negara pada Jumat 22 Maret lalu. Namun, laporan kekayaan Presiden saat ini masih dalam proses verifikasi. Dibandingkan dengan tahun 2022, harta kekayaan Presiden Jokowi naik 13,45 miliar pada 2023. Berdasarkan laman resmi LHKPN KPK pada Senin 25 Maret 2024, total kekayaan Jokowi mencapai 95,82 miliar rupiah. Sementara jika menilik kekayaan Jokowi periodik 2022 yang dilaporkan pada 17 Maret 2023 lalu sebesar 82 miliar 369 juta 583.676 rupiah. Komponen kekayaannya meliputi 20 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Selatan, Surakarta, Karanganyar, Boyolali, Sragen, dan Sukoharjo. Saat itu, nilai aset tersebut mencapai 66 miliar 242 juta 200.000 rupiah. Jokowi juga melaporkan kepemilikan 7 mobil dan 1 sepeda motor senilai 432 juta rupiah. Mantan wali kota Solo itu juga melaporkan harta bergerak lain senilai 356 juta 950.000 rupiah, serta kas dan setara kas senilai 15 miliar 338 juta 433.676 rupiah. Pernikahan kedua Rizik Syihab menjadi sorotan publik, terlebih sosok Lukman Alaidrus yang kini menjadi mertua HRS ternyata pernah menjadi kakak iparnya. Sejak pernikahan Rizik Syihab dengan Syarifah Mona Hasinah Alaidrus, sosok Lukman Alaidrus pun banyak dicari tahu oleh masyarakat. Lukman Alaidrus merupakan ayah dari Syarifah Mona Hasinah Alaidrus yang kini menjadi istri kedua Rizik Syihab.
Berdasarkan penelusuran, Lukman merupakan kakak kandung dari mendiang istri pertama Rizik, almarhumah Syarifah Fadlun bin Yahya. Kini Lukman menjadi mertua Rizik usai HRS menikahi Syarifah Mona Hasinah Alaidrus. Juru bicara Forum Pembela Islam Aziz Yanuar mengatakan pernikahan Rizik Syihab dengan Syarifah Mona Hasinah Alaidrus merupakan perjodohan. Ketujuh anak HRS meminta ayahnya untuk menikah lagi. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak Lukman menyambut langsung kedatangan Rizik Syihab sebelum ijab kabul dilakukan di Sentul Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 23 Maret lalu. Momen ijab kabul Rizik pun kemudian viral di media sosial. Rizik disorot usai berhasil melafalkan ijab kabul dengan tegas menggunakan bahasa Arab. Pria berusia 58 tahun itu mencium tangan sang mertua yang terlihat seumuran dengan dirinya. bin Husain bin Syihab zawajtuka wa antahtuka maktubataka Syarifah Mona Hasinah bint Luqman al-Andalus al-azili li muwakkili fi tazwijiha minka waliyuha syar'an bimahar $1,000,000 umrah Indonesia nakdan qabiltu tazwijaha wa nikahaha bil mahr matbub. Israel menyetujui saran dari Amerika Serikat untuk kemungkinan pertukaran 700 hingga 800 warga Palestina yang ditahan di penjara dengan 40 sandera di jalur Gaza. Jumlah warga Palestina yang akan dibebaskan tersebut termasuk 100 orang yang ditangkap Israel karena kasus pembunuhan. Melansir Channel 12 Israel pada Senin 25 Maret 2024, para pejabat Israel merasa pihaknya berpeluang mencapai kesepakatan gencatan senjata. Proposal itu diajukan oleh Direktur CIA, Bill Burns, yang melibatkan pertukaran dari kedua pihak. Namun kesepakatan lain dalam proposal tersebut belum tercapai, termasuk isu pengiriman bantuan dan penempatan militer Israel di jalur Gaza. Israel juga dikabarkan akan membahas izin pengungsi Palestina untuk kembali ke jalur Gaza Utara. Kemungkinan besar laki-laki tidak akan diizinkan untuk kembali ke jalur Gaza Utara, seperti diberitakan The Times of Israel. Sementara itu, Hamas belum menanggapi usulan tersebut. Sebelumnya, juru bicara Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, Abu Ubaidah, mengatakan pertukaran tahanan adalah komitmen mereka. Israel melarang Badan PBB untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA memberikan bantuan makanan di Gaza Utara. Padahal wilayah tersebut dilanda bencana kelaparan karena tidak ada bantuan yang masuk, ditambah pengepungan militer Israel. Mengutip The Guardian, Kepala UNRWA Philip Lazzarini pada hari Minggu 24 Maret mengatakan bahwa larangan Israel sangat keterlaluan. Dia menilai pelarangan konvoi bantuan makanan ini disengaja Israel untuk menghalangi bantuan kemanusiaan. Bahkan ia menilai Israel sengaja untuk menghalangi penyelamatan nyawa selama kelaparan yang ada di jalur Gaza tersebut. Juru bicara UNRWA, Julia Touma, mengatakan keputusan itu telah disampaikan dalam pertemuan dengan pejabat militer Israel pada hari Minggu. Hal ini menyusul 2 penolakan tertulis atas pengiriman konvoi ke wilayah utara pada pekan lalu. Tidak ada alasan yang diberikan Israel atas keputusan tersebut. UNRWA telah berada dalam krisis sejak Israel menuduh selusin stafnya terlibat dalam serangan Hamas 7 Oktober terhadap Israel. Tuduhan itu mendorong donor terbesar UNRWA, yakni Amerika Serikat dan beberapa lainnya, untuk menghentikan pendanaan dan membuat masa depan badan tersebut diragukan. Namun negara-negara lain termasuk Kanada, Australia, dan Swedia telah memulihkan pendanaan mereka. 4 pelaku penembakan massal di gedung konser Crocus City Moskow, Rusia telah hadir di pengadilan Moskow pada hari Senin 25 Maret 2024. Mereka yang telah ditetapkan sebagai tersangka kini diadili atas aksi terorisme.
Serangan penembakan massal di Moskow pada Jumat lalu telah menewaskan lebih dari 140 orang. Para tersangka secara resmi diidentifikasi sebagai warga Tajikistan. Mereka adalah Saidakrami Murodali Rajhabalizoda, kemudian Dalerzon Barutovich Mirzoyev, lalu Samshidin Fariduni, dan Muhammad Sobir Faizov. Seorang di antaranya mengaku dibayar sebesar 500.000 rubel oleh orang misterius untuk melakukan aksi teror tersebut. Pengadilan merilis video yang menunjukkan petugas polisi membawa salah satu tersangka ke ruang sidang dengan tangan diborgol, serta foto pria yang sama yang duduk di dalam sangkar kaca untuk terdakwa. Salah satu tersangka digiring dengan mata tertutup ke ruang sidang. Saat penutup matanya dilepas, sebuah mata hitam pun terlihat. Tersangka lain dibawa ke ruang sidang dengan menggunakan kursi roda. Tampak sejumlah pelaku telah diamankan dan memiliki sejumlah luka di beberapa bagian tubuhnya. 4 dari 11 pelaku tersebut ditangkap di wilayah Bryansk, Rusia, dekat perbatasan Ukraina. Sebelumnya pada hari Minggu, ISIS telah merilis rekaman baru serangan tersebut dan menguatkan klaim kelompok teror ini sebagai dalang pembantaian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.